perkenalkan, saya Veronica Lumban. Di sini saya berperan sebagai customer pertama dan juga manajer. Halo, saya Denari Sulaban sebagai kasir. Terima kasih. Halo, saya Dia Putri Purwasari, saya sebagai customer 3 dan auditor eksternal. Perkenalkan, saya Alfie Mansur Dua. Saya sebagai customer 2 dan asisten manajer. Selamat menyaksikan! Pada tanggal 1 Mei, Veronica dan Dia melakukan pembelian barang secara kredit pada perusahaan Cahaya Sejati, dan Dewi sebagai kasir melakukan pencatatan atas pembelian dilakukan oleh customer. Selamat pagi Kak, bisa saya bantu? Selamat pagi Kak, saya di sini ingin melakukan pembelian 500 unit kursi dan untuk spesifikasi ataupun jenis kursinya bisa Kakak lihat di sini ya. Oke, kita cek dulu ya Kak ya? Iya Kak. Saya cek di aplikasi dulu ya Kak, di persediaan kami apakah tersedia? Oke Kak, setelah kami melakukan pengecekan di bagian gudang, kursi yang Kakak inginkan tersedia Kak. Oke, untuk pembayarannya mau tunai atau kredit Kak? Untuk pembayarannya kredit aja Kak. Oke, baik. Baiklah, bentar saya buatkan nota dulu ya Kak ya. Untuk pelunasannya dilakukan 2 bulan. Setelah itu berarti Kakak akan membayar di bulan Juli ya Kak. Oke, berikut ini notanya Kak. Oke Kak, sebelumnya terima kasih ya Kak. Terima kasih, sama-sama Kak. Keesokan harinya, Bapak Alfa juga membeli sebuah lemari di perusahaan Cahaya Sejati. Membeli lemari sebanyak 100 unit dengan pembelian kredit. Selamat sore Pak, ada yang bisa saya bantu? Selamat sore, saya ingin melakukan pembelian lemari sebanyak 100 unit. Apakah barangnya masih tersedia? Oh, bentar ya Pak, saya cek terlebih dahulu. Baik, Pak. Untuk warnanya Bapak pilih warna apa ya Pak? Untuk warnanya, saya pilih warna kayu aja, warna coklat. Oke, baik Pak. Tadi 100 unit ya Pak ya? Ya. Oke, ini setelah saya lihat di gudang kami tersedia yang sejumlah Bapak inginkan. Untuk pembayarannya Bapak mau tunai atau kredit Pak? Pembayarannya secara kredit aja. Oke, saya buatkan nota dulu ya Pak ya. Oke. Untuk sebagai Bapak ingat untuk membayar kredit kepada kami Pak. Oh, sebelumnya ini atas nama siapa Pak pembeliannya? Alfa Raymond, Pak. Oke, ini untuk faktur pembeliannya Pak. Ya. Oke, untuk jatuh temponya itu akan dilakukan 2 bulan ya Pak ya. Oke. Customer yang bernama Dia juga melakukan pembelian kursi di perusahaan Cahaya Sejati sebanyak 400 unit, di mana ia mengcustom kursi tersebut agar sesuai dengan yang dia inginkan. Ia melakukan pembelian secara kredit. Selamat pagi Kak, ada yang bisa saya bantu? Saya mau pembelian kursi Kak, mau beli kursi sama meja. Oke, kursi ya Kak. Untuk kursinya mau lihat-lihat dulu Pak? Boleh. Ini kursinya untuk apa ya Kak? Dijual kembali? Iya, Ini saya rasa cocok untuk Kakak ya. tapi untuk warna itu bisa request atau enggak ya Kak? Bisa sih Kak, kita bisa juga custom. Biasanya yang mana ya Kak rekomendasinya? Biasanya orang-orang beli ini sih Kak, karena dia lebih nyaman dan tidak mudah rusak gitu. Lebih kokoh. Benar ya Kak?
Boleh sih Kak ini. Oh. Saya mau yang ini ya Kak. Oke baik, ini kursi tipe 26 ya Kak ya? Kita cek dulu ya Kak di persediaan. Masih ada Kak? Ya, saya cek dulu ya Kak. Tadi mau berapa unit Kak? Sebentar, saya cek dulu. Oh, 400. Oke, 400. Oke, barangnya ready. Di sini Kakak mau pembayarannya tunai atau bagaimana Kak? Atau kredit? Kredit bisa? Bisa sih Kak, kita menyediakan kredit juga. Oke, baiklah. Di sini saya akan membuat notannya dulu ya Kak. Untuk pemesannya atas nama siapa? Dia Putri. Oke, ini untuk notanya Kak. Untuk pelunasannya dilakukan 3 bulan setelah pembelian ya Kak. Nanti untuk pembayaran atau pelunasannya akan kita info lagi ke Kakak untuk menyiapkan. Oke. Terima kasih ya Kak. Terima kasih kembali. Ini buat saya. Oke. Makasih Kak. Ya Kak. Dewi sebagai kasir mengingatkan kembali customer yang melakukan pembelian secara kredit untuk melakukan pembayaran. Selamat pagi Kak. Apakah ini dengan Kak Tero? Benar-benar saya sendiri. Ada yang bisa saya bantu? Kami dari perusahaan Cahaya Sejati ingin mengingatkan bahwa utang dari pembelian kursi yang dilakukan pada 2 bulan yang lalu akan jatuh tempo besok ya Pak. Oke Kak, baiklah. Untuk pelunasan dari kursi yang kami beli tempo hari akan kami lakukan di besok hari ya Kak. Baik Kak, terima kasih. Saya ingin kedatangannya. Keesokan harinya, customer yang bernama Vero melakukan pelunasan atas pembelian kredit yang dilakukannya di perusahaan Cahaya Sejati. Selamat pagi Kak. Pagi Kak. Saya Veronica ingin melakukan pelunasan atas pembelian kursi yang kami lakukan 2 bulan lalu sejumlah 500 euro. Baik Kak, boleh saya lihat fakturnya? Tentu saja Kak. Saya cek dulu ya Kak ya, mohon ditunggu ya. Tadi dengan Kak Veronica ya? Betul. Oke baik, setelah saya melakukan pengecekan untuk total pelunasan yang harus Kakak bayarkan itu sebesar 125 juta Kak. Oke. Oke, saya terima ya Kak, saya hitung dulu ya Kak. Oke baik Kak, setelah saya terima uangnya sejumlah 125 juta pas ya Kak. Oke, bentar saya siapkan untuk faktur pelunasannya ya Kak. Boleh tanda tangan di sini Kak? Ini untuk Kakak dan ini untuk kami. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kembali ya Kak. Oke. Terima kasih ya Kak. Nah, dengan kembali Pada bulan selanjutnya, Dewi sebagai kasir juga melakukan penagihan utang terhadap customer yang bernama Alfa. Selamat pagi Kak. pagi Pak, ada yang bisa saya bantu? Di sini saya mau melakukan pelunasan 100 unit lemari yang dibeli 4 bulan lalu. Boleh saya lihat notanya? Ini atas nama Bapak Alfa ya? Ya. Saya cek dulu ya Pak, berapa yang akan Bapak bayarkan. Untuk pelunasannya ada 75 juta lagi Pak. Bapak mau melakukan pembayaran cash atau debit? Debit aja. Boleh saya minta kartunya Pak? Boleh tanda tangan di sini. Oke, terima kasih. Terima kasih ya Pak, datang kembali. Sama-sama. Yang bernama dia juga melakukan pembayaran utang terhadap
perusahaan Cahaya Sejati atas pembelian kursi yang dilakukannya. Selamat pagi Kak, ada yang saya bantu. Pagi Kak, ini aku tadi dapat info buat pembayaran yang aku beli kursi 400 itu. Oh, Aku juga baru ingat dari pembayarannya. dengan Kak Dia ya? Ya. Oh, oke, Ingat boleh banyak. ya. Terima namanya ya Kak ya? Iya. Oke, saya cek di sistem kita dulu ya Kak. Ini kemarin yang custom itu ya Kak ya? Ya. Oh, oke. Ini kalau saya lihat di sini kakak itu harus melakukan pembayaran sebesar 80 juta Kak. Boleh saya terima uangnya untuk dihitung? Bentar ya. Oke, ini uangnya saya terima. Di sini saya akan inputkan dulu ya untuk pelunasan kakak di sistem kami. Oke, ini tolong ditandatangan Kak. Botolnya. Di sebelah sini ya. Ya. Ini. Oke. Ini untuk notanya disimpan ya Kak, baik-baik. Menurut saya ya. Iya. Sudah Kak. Iya. Terima kasih ya Kak. Iya. Pero sebagai seorang manajer perusahaan Cahaya Sejati ingin melakukan sebuah pemeriksaan keuangan dan memerlukan seorang auditor yang bernama Dia, yaitu Kap Hati Suci. Halo, selamat pagi. Halo. Iya, selamat pagi. Apakah ini dengan kantor akuntan publik Hati Suci? Benar ini dengan kantor akuntan publik Hati Suci. Perkenalkan, saya Veronica Lombantoruan. Saya adalah seorang manajer di perusahaan Cahaya Sejati. Di sini saya ingin meminta tolong kepada kantor akuntan publik yang Ibu tanggung jawabi untuk melakukan audit kas di perusahaan kami mengenai saldo kasnya. Oh, baik Ibu, mungkin Ibu ada prosedur yang harus dipenuhi. Mungkin kapan ya kita bisa bertemu atau dari pihak kami ke kantor Ibu? Iya Bu, kira-kira sekitar seminggu lagi lah. Oh baik, mungkin ada dokumen-dokumen juga yang harus Ibu penuhi, yaitu dari auditor tahun kemarin yang sebelumnya, sama laporan-laporan keuangan ya Ibu. Bisa dikirimkan lewat email, nanti emailnya saya chatkan ke Ibu. Ya. Baik Bu, untuk berkasnya itu akan dikirimkan oleh asisten saya nanti. Baik Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Manajer Pero meminta bantuan kepada asistennya agar mengirimkan keperluan yang dibutuhkan oleh auditor untuk melakukan pemeriksaan keuangan perusahaan Cahaya Sejati. Oh ya Bu, ada yang bisa saya bantu? Pak Alfa, tolong untuk segera menyiapkan informasi mengenai pengeluaran kas kita, pemasukan, dan juga mengenai hutang dari perusahaan kita juga. Tolong untuk informasi itu segera diberikan kepada Ibu ya. Ya, segera saya lakukan. Oke, silakan keluar Pak Alfa. Setelah itu, Kap Hati Suci melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan Cahaya Sejati untuk melakukan pertemuan kepada manajer perusahaan. Selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu? Kamu manajer perusahaan dan saya dari baik. Terima kasih Bu.
Permisi Bu, ada yang ingin bertemu dengan Ibu? Iya, dari audit kantor akuntan publik ya Bu? Oh, silakan dulu. Seninya itu ya, benar-benar ya. Jadi bagaimana Bu? Bagaimana dengan dokumen yang kami berikan? Apakah masih kurang? Oh, Kak, dari pihak kami sudah membaca tentang profil perusahaan Ibu, itu semuanya, dan laporan dari audit tahun kemarin juga ya, udah dikirim ya semuanya ya. Iya Bu. Itu bisa kami dari KAP kami menyanggupi Ibu untuk mengaudit laporan perusahaan Ibu tahun ini. Baiklah, untuk dokumen-dokumennya apakah masih ada yang diperlukan Bu? Biar nanti asisten saya mengerjakan. Secukupnya, selebihnya cukup sih Bu. Mungkin kalau ada beberapa lagi nanti saya infokan ke Ibu. Iya, tunggu saja asisten saya nanti bakal disampaikan kepada saya. Siap. Untuk proses auditnya itu kira-kira mulai kapan ya Bu bisa dilakukan? Soalnya kami juga butuh laporan keuangannya nih Bu. Untuk itu kami mungkin sekitar lusa lah Ibu. Kita mulai mengauditnya mungkin dari mulai sini terus melihat laporan keuangan. Terima kasih Ibu. Oke, sama-sama. Ibu. Rizky. Wait. Terus begini. Piutangnya ada apa ini? Yang sama ya. Auditor melakukan pemeriksaan terhadap kasir untuk mengkonfirmasi dan memastikan apakah saldo kas atau piutang di dalam perusahaan sesuai dengan laporan yang disajikan. Ada yang bisa saya bantu? Dengan Ibu siapa ya? Saya Ibu Dia, auditor yang diputus untuk mengaudit laporan keuangan tahun ini sama Ibu. Oke, silakan dulu Bu. Saya kemarin kan sudah diberi dokumen-dokumen sama Ibu Vero. Nah, sini saya mau tanya tentang untuk uang kas sekarang berapa ya? Oke, saya buka laporannya dulu ya Bu ya. Ya. Itu mau lihat laporan dari tahun berapa Bu? Tadi. Oh ini. Ini Bu, laporannya bisa dilihat. Nah, mungkin bisa tolong dijelaskan yang piutang atas nama Pak Alfa sama Bu Vero ini gimana ya? Untuk Bu Vero dan Pak Alfa ya, Ya. itu mereka sudah bayar sih Bu. Namun Pak Alfa belum membayar, saya ingat itu. Benarkah seperti itu? Ya, Ibu saya yakin Pak Alfa belum membayar. Karena saya pernah tagih Pak Alfa tapi dia nggak bayar. Dikarenakan ada ketidakcocokan dengan laporan yang dikirimkan Ibu Vero kemarin dengan yang di sini. Tapi saya yakin Pak Alfa belum bayar Bu. Saya yakin Bu kalau Pak Alfa itu belum membayar utangnya kepada kami. Benar seperti itu? Iya Bu. Jika Pak Alfa sudah membayar, bagaimana? Tapi saya yakin kalau Pak Alfa itu belum membayar Bu. Tapi saya punya buktinya kalau Pak Alfa sudah membayar. Bakal kamu punya buktinya? Kemarin saya sudah bicara ke Ibu Vero selaku manajer untuk mengirimkan konfirmasi.
Ini buktinya. Ini nota dari Pak Alfa. Ini tanda tanganmu. Ini tanda tangannya Pak Alfa. Tanda tangannya Ibu Pero. Sudah diotorisasi. Ini sudah ada dari email dari Pak Alfa bahwa beliau sudah membayar. Ibu, terus bagaimana? Kenapa kamu bilang tadi belum membayar? Saya cek dulu ya. Gimana? Mana yang benar? Maaf Bu, sebelumnya memang Pak Alfa sudah melakukan pembayaran dengan lunas pada jatuh tempo yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Tapi kemana kamu? Kenapa kamu? saya menggunakan pelunasan dari pembayaran Pak Alfa untuk menutupi utang dari Bu Dia. Dari customer sebelumnya? Iya. Kenapa? Kenapa? Ibu dia padahal sudah membayar juga kan? Iya, sudah. Terus kemana uang pembayarannya? Ya memang benar Bu, saya yang mengambil uang dari Pak Alfa. Uangnya itu saya gunakan untuk kebutuhan saya pribadi Bu. Memang banyak seperti itu. Kenapa? Karena saya Itu kan uang kantor, uang perusahaan. saya pribadi. Bu, saya hilaf. Jadi seperti itu. Iya. Nah, terima kasih ya atas penjelasannya. Bu, kalau boleh tahu, ini setelah saya mengakuinya apakah saya akan dipecat? Saya kurang tahu dengan itu, tapi saya akan tetap memberitahu Ibu Pero selaku manajernya. Semua keputusan di tangan Ibu Pero, bukan di tangan saya. Oke, terima kasih ya atas kerjasamanya. Bagaimana Bu mengenai audit di perusahaan kami Bu? Gini Bu, saya harus memberikan informasi kepada Ibu. Ada karyawan Ibu yang melakukan kecurangan. Siapa Bu? Kasir Ibu. Jadi bagaimana Bu kira-kira? Apakah perusahaan Anda merugi besar Bu? Untuk itu nanti saya informasikan lebih lanjut. Intinya saya hanya memberitahukan bahwa karyawan Anda melakukan kecurangan seperti itu. Jadi saran dari saya, mungkin Ibu Pero selaku manajernya bisa menambah internal kontrolnya dengan baik dan melakukan pemisahan fungsinya. Karena kan selaku siapa Kak Dewi itu kan kasir sebagai pencatatan dan pembawa uang kasnya juga kan. Harus dipisah. Itu saran dari saya. Jadi seperti itu ya Bu, karyawan kami melakukan kecurangan. Iya, di kasus kami itu sering sekali dua kali saya sering menemui seperti kasus slapping seperti itu sih Ibu. Jadi seperti itu ya Bu. Setahu saya itu kasir kami itu baik loh Bu. Iya Ibu, dia melakukan kasus slapping seperti itu. Saya kurang tahu dia mengambil uang customer dari sejak kapan, tapi uang customer yang selanjutnya itu digunakan untuk menutupi sebelum-sebelumnya seperti itu. Kalau boleh tahu, kalau bisa nanti bisa nggak Bu mengenai informasi lebih lanjutnya dikirimkan kepada saya? Nanti kalau seperti itu kita usahakan bisa mengirimkannya, tapi nanti kita informasikan kembali bisa mengirimkan email atau gimana kita informasikan kembali. Terima kasih ya Bu. Terangkanlah jiwa yang berkabut, langkah penuh dosa. Yuk, udah Kak. Jangan gitu Kak, geter aku.